Anggota Propam Polda Lampung yang bernama Tubagus Gumai, tolong dikembalikan surat asli saya Tubagus yang 2 hektar itu. Yang lain terserah mau diambil mau apa. Kamu bawa kemana surat itu? Alasan kamu DPO itu urusan kau DP. Urusan kita, aku menyerahkan dengan kamu aslinya itu. Tanda terima ada, kamu teken, saksi Pak Sugeng. Nah, kenapa kamu bawa ini? Bawa siapa itu? Orang suruhan. Orang suruhan untuk melaporkan saya kemarin, Pak. Ibu dilaporkan? Dilaporkan oleh Budi Setiawan, orang suruhan BW, Bumi Waras. Tuh. Jadi skenario ini sudah diatur sama Tubagus Gumai. Nah, saya berpikir kembalikan surat itu. Intinya surat yang 2 hektar itu kembalikan Pak Tubagus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam buat sahabat Solmat dimanapun Anda berada. Kejarlah keadilan itu walau langit sampai runtuh. Malam hari ini Solmat Official kedatangan seorang ibu yang berusia cukup tua, sekitar 65 tahun, dan sampai detik ini terus memperjuangkan hak-hak pribadinya yang dirasa dilanggar oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu, dan terus menyuarakan rasa keadilan yang tercederai itu. Di samping saya ada seorang ibu Nurlaila. Apa kabar, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Nurlaila ini dari Lampung ya? Ya, dari Lampung. Dari Lampung. Dulu masih aktif kerja di PNS Polda Lampung. Pegawai Negeri Sipil di Polda Lampung. Di Polda Lampung. Oke, baik. Suami masih ada, Bu? Saya single parent. Single parents, oh, oke. Anak ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya. Berapa putra, berapa putri? Laki-laki semua. Laki-laki semua, wah luar biasa ya. Sama dengan saya, Bu, 7 orang bersaudara laki-laki semua. Oke, baik. Secara tidak sengaja kemudian Ibu hadir bersama-sama dengan kami di Gerakan Suara Keadilan Netizen atau Gaskan ya. Awalnya ada di Sekretariat Gaskan. Sebelum datang ke sekretariat itu, Ibu dari mana sih sebenarnya? Dari Cilacap. Bukan, ya oke, di Jakarta. Dari Lampung, terus menuju Jakarta. Apa kegiatan yang dilakukan waktu di Jakarta waktu hari ketika mampir ke sekretariat itu? Oh, dengan tidak sengaja kami kan terdampar di Cilacap. Saya kan dengar Ibu itu benar apa tidaknya sempat ke kantor DPR RI juga ya? Iya, surat. Sempat ke kantor DPR RI untuk mengajukan surat, ya, surat permohonan RDPU ya? Benar ya, Bu ya? Rapat dengar pendapat umum. Oke, Ibu ke DPR RI menemui Komisi 3 untuk meminta kalau bisa diadakan rapat dengar pendapat umum. Seperti itu ya, Bu ya? Oke, baik. Nah, seperti apa sih sebenarnya kasus Ibu ini sampai meminta DPR RI untuk adakan RDPU, dan selama ini demikian lantangnya berteriak tentang hak-hak Ibu yang dilanggar? Silakan coba Ibu mungkin bisa sampaikan sambil melihat ke kamera. Iya. Saya silakan, Bu. Itu sudah lama sebenarnya kasus ini. Tapi kami menyerahkan surat bahwa saya, nama Nurlaila, usia sudah 65 tahun, saya menjadi korban kriminalisasi anggota Propam Polda Lampung yang bernama Tubagus Gumai.
kami ini minta tolong dulu untuk menyelesaikan permasalahan surat menyurat. Tanah ya? Ya, masalah tanah. Surat menyurat tanah. Dia minta surat menyurat yang asli. Ya, kami percaya bahwa Tubagus Gumai itu kan anggota Propam Polda Lampung untuk membantu masyarakat Desa Waihwe. Dia siap untuk membantu, tapi minta surat saya yang asli-asli semua untuk dipelajari katanya. Nah, saya serahkan surat itu. Hingga saat ini surat itu tidak dikembalikan ke saya. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut, Bapak Tubagus Gumai ini adalah siapa gitu? Anggota Polri, anggota Propam Polda Lampung, karena saya percaya dengan dia untuk membantu kami masyarakat. Wajar kan pengurusan surat menyurat. Surat menyurat tanah Ibu ya. Oke. Ibu tahan ya. Karena kita sudah bicara sebelumnya, saya akan sedikit mundur ke belakang. Setahu saya Ibu ini ada 2 hal sehubungan dengan tanah Ibu. Ya. Ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar. Ya. Benar ya Bu ya? Benar. Oke, baik. Saya mau coba sederhanakan pertanyaan saya. Perihal yang 1 hektar ini, di sini akhirnya Ibu mengalami suatu proses hukum dan membuat Ibu harus ditahan dan divonis ya? Iya. Ditahan dan divonis selama berapa lama Bu? 11 bulan. 11 bulan. Padahal yang 1 hektar ini adalah tanah garapan Ibu kan ya? Dan sejak tahun saya beli itu tahun 1996. 1996, oke. Yang 1 hektar. Baik. Kalau yang 2 hektar itu sejak tahun 1983. 1983. Oke. Saya beli 2027. Nah, 2027. Yang 2 hektar ini sudah kita naikkan ke BPN. Oke, baik, sebentar dulu Bu ya. Kita ke 1 hektar ini. Nah, yang 1 hektar ini ketika Ibu mengurus untuk sertifikatnya, sporadiknya ya permohonannya, terus kemudian ada pihak yang melaporkan Ibu, begitu ya? Ya. Ada pihak perusahaan ya, yang melaporkan Ibu dengan suatu tuduhan bahwa Ibu memalsukan dokumen. Ya. Singkat cerita, Ibu kemudian akhirnya divonis 263. 263 di Pengadilan Negeri Lampung Selatan. Pengadilan Negeri Lampung Selatan. Ketika Ibu divonis, seketika Ibu menjalankan vonisnya atau sempat banding? Saya itu gini, nggak begitu Pak. Nah, coba nih, coba. Saya itu mau ngambil surat di Tubagus Gumai tadi. Baik. Minta dikembalikan surat saya yang 2 hektar. Karena 2 hektar ini sudah resmi, sudah naik di BPN. Tolong Gumai kembalikan surat saya yang aslinya, yang 2 hektar. Betul. Saya bilang. Karena yang 1 hektar ini tadi suratnya kan sudah hilang. Ya. Jadi setelah itu dia nggak mau mengembalikan, terus keesokan harinya saya ambilkan malam hari itu ke kantornya Tubagus Gumai. Nggak dapat, besok saya dapat surat dari pengadilan Lampung Selatan bahwa untuk mediasi. Untuk mediasi, baik. Katanya. Akhirnya ya kita ke sana ke Pengadilan Negeri Lampung Selatan. Sampai 5 kali pertemuan di Lampung Selatan itu. Nah, dia mau menggantikan tanah yang 1 hektar tadi. Katanya. Dia ini siapa Bu? Pengadilan. Oh, pengadilan. Oh, pengadilan yang menyatakan. Pengadilan negeri. Bukan dari pihak tertentu yang mengatakan bahwa menggantikan. Pengadilan dari pihak ini pengadilan memanggil, tapi yang ini perusahaan. Ya, perusahaan. Perusahaan BW Bumi Waras. Oke, Bumi Waras ya.
yang bernama ini siapa itu, Beni Susanto, Beni panggilannya Susanto. Abeng. Abeng ya. Nah tapi dia melalui pengacara-pengacara di kantor pengadilan. Ya kalau saya sih terserah, kataku mau ganti berapa, kalau memang dia katanya tanah mereka yang saya duduk itu. Terus. Nah akhirnya mupakatlah dengan pengacaraku, pakai pengacara kemarin tuh 2 juta per meter. Oke. Kan. Nah hari kelima itu kami mengasihkan apa itu surat pengajuan 2 juta per meter. Di luar sana anggota Polda Lampung bernama Sahrial, penyidiknya itu memindahkan saya ke mobil dia. Saat di pengadilan ini? Setelah mau pulang. Selesai kami ini tadi. Pindahkan ke mobil pribadi atau mobil polisi? Mobil pribadi kayaknya. Pribadi, okay. Saya dipindahkan, dibawa langsung ke jaksa. Saya aneh di situ. Kok dibawa ini, setelah ini kan dibawa ke sini ada apa? Nah jaksanya bilang, pokoknya kamu turutin aja Bu, katanya. Kalau bisa dijawab bisa, kalau nggak bisa nggak, proaktif kamu. Okay. Nah akhirnya ya saya ikutilah jaksa itu. Salah saya apa kok dibawa ke sini? Saya bilang, ya ikutin aja katanya. Sebentar dari situ mungkin berapa menit, suruh nanda tangan, tanya jawab tadi, ini proaktif tadi. Ya sudah itu saya dibawa langsung ke lapas Waihui, ke lapas ini perempuan. Lapas perempuan. Sampai malam ini kan. Nah sampai di lapas apa itu saya diganti baju kaos. Jadi saya heran kenapa saya kok diganti baju kaos. Setelah rupanya ada merek di belakang saya itu tahanan. Kok saya ditahan? Nah dari situlah saya udah masuk tahanan selama 11 bulan. Ibu tidak pernah disidang? Tidak, belum ada sidang. Ya itu tadi mediasi. Hanya mediasi? Hanya mediasi. Tiba-tiba ditahan. Benar ditahan ini Bu? Betul. Di rutan? Di rutan ini, lapas perempuan. Tidak diproses di kepolisian dulu Bu? Tidak, nggak ada. Langsung ini. Nah itu kan waktu itu ada pengacara katanya ke pengadilan. Kenapa ya, pengacaranya juga kebingungan kenapa ini gitu. Aku juga bingung. Apa sudah skenario, nggak tahu juga aku. Terus setelah berapa lama ditahan di rutan lapas, itu? Nah setelah ditahan di lapas inilah kita sidang-sidang. Sidang itu nggak keruan, banyak kalinya. Tapi di pengadilan ya? Di kantor pengadilan Tanjung Karang. Pengadilan ya, pengadilan negeri ya? Pengadilan Tanjung Karang. Nah, setelah... Ibu sidang nggak ada pendampingan hukum? Yes, ada pendampingan hukum, tapi nggak bisa komunikasi saya. Loh kan kalau Ibu masuk sidang kan pengacaranya ikut gitu? Ya ikut di sana. Jadi ikutin aja pengacara. Itu ceritanya Pak. Saya itu bingung. Iya. Saya pun juga bingung Bu. Bingung. Ada seseorang yang ini benar-benar apa yang Ibu sampaikan ya? Karena Ibu harus bertanggung jawab dengan omongan Ibu nih. Betul. Nah saya bertanggung jawab dengan omongan saya dibawa ke ini. Ke kantor kejaksaan, kemudian di rutan atau di lapas ditahan. Tidak ada proses BAP kepolisian. Nggak ada. Langsung dibawa karena kan saya baru pulang juga dari rumah anak saya itu saat ibu sudah pensiun ya? Ya sudah pensiun, dia obok-obok ini. Oke, setelah masuk ke dalam persidangan divonislah selama 8 bulan 11 bulan ya? Setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Oh, Ibu jalani hanya dijalani 11 bulan. 11 bulan ya, 11 bulan. Yang isinya saya itu nggak paham. Ini berarti luar biasa ininya ya, skenarionya. Tidak diproses di penyidikan. Nggak ada. Terus kemudian tiba-tiba langsung
setelah dari kantor pengadilan langsung dibawa aja dibawa ke lapas perempuan. Kantor kejaksaan dulu kan ya? Ya kan pulang ya, mampir sebentar. Mampir sebentar, langsung bawa ke lapas. Lapas. Kan bingung kita. Katanya tadi mediasi, dipanggil di pengadilan tinggi, kok mediasi langsung saya dibawa ke penjara, dipenjarakan. Saya nggak ada komunikasi dengan pengacara ini. Kalau di sidang kan nggak bisa bicara. Saya suruh ikutin aja. Oke, baik. Cara. Ya, gimana Pak Alex? Ada yang bertanyakan tadi? Apakah pernah sekali atau berapa kali di BAP di kantor polisi? Sebelumnya sekali sama pengacara. Oh, pernah sekali di BAP? Sebelum dibawa tahanan ini. Ini BAP-nya proses awal ataukah setelah dari pengadilan ke kantor kejaksaan baru dibawa ke kepolisian untuk BAP? Sebelum ke pengadilan, saya pernah dipanggil polisi, katanya ya itu tadi apa namanya? Ada yang laporin? Bukan, laporin itu yang terdahulu. Tapi ini sudah 2020. Nah, saya itu dipanggil di polisi untuk klarifikasi ya. Klarifikasi, penjelasan. Sekali, tapi saya didampingi oleh pengacara. Ini pengacaranya dari siapa sih Bu, pengacara ini? Pengacara Ibu sendiri yang pilih, keluarga, atau dari kepolisian, atau dari mana gitu? Kalau yang ini dari Tubagus Gumai pengacaranya, yang saya diambil keterangan. Iya. Nah, diambil keterangan itu pengacara Tubagus Gumai, saya didampingin. Kan 2 kali di penjara saya ini. Hah? 2 kali Pak. Bukan cuma sekali? Bukan. Yang pertama saya diambil keterangan ya. 1 kali. Didampingi oleh pengacara bawaan Tubagus Gumai. Baik. Nah, seharian itu masuk bulan puasa juga itu. Seharian di apa? Dipintai klarifikasi keterangan ya. Saya jelaskan apalagi, saya bilang saya ini udah capek dipintai keterangan terus. Ada apa? Aku tanya penyidiknya. Nggak jawab dia, pokoknya terus saja. Nah, udah sampai malam, saya dibawa sama penyidik. Ini yang tahanan pertama. Yang pertama ya. Didampingi oleh pengacara dari Tubagus Gumai tadi. Nunggu apa lagi? Kataku, kan udah selesai dikasih keterangan. Nggak tahu, tunggu katanya. Rupanya malam itu juga saya dipenjarakan di narkoba. Itu awalnya. Tunggu. Ibu setelah dimintain keterangan, pulang dulu nggak? Enggak, langsung. Ini diminta keterangan di kantor polisi kan? Polisi apa? Polsek, Polres? Polda Lampung. Nah, Polda Lampung ya? Polda Lampung. Saya dibawa ke narkoba. Kenapa kesini? Saya bilang, Ibu nanti gini, nanti jam 8 kan ada aplusan, kata anggota penyidik tadi. Ada aplusan. Jadi nanti Ibu izin, pas aplusan nanti pulang. Bukannya pulang Pak, langsung dimasukkan ke penjara. Katanya Bu, foto dulu di sini. Ya aku ikuti, percaya kan aku. Dipoto, geser dikit. Rupanya pintu penjara itu udah dibuka, udah disiapkan untuk dibuka oleh anggota Polri. Nah, setelah dibuka, saya itu rame-rame nih kan yang ngantar polisi kan pakaian preman, nggak tahu saya. Bu, suruh foto, Bu foto, geser dikit Bu, geser. Pas geser itu, saya termasuk di dalam pintu penjara itu. Terus? Ditutupnya, aku tanya dengan orang di dalam, nanti ada aplusan ya, saya ini. Ibu itu udah ditahan, kata orang tahanan di dalam itu. Itulah kejadian saya ini. Ini benar nih Bu yang ceritakan? Benar, yang saya alami. Itulah saya stres ya. Terus saya noleh belakang, polisi tadi berlari semua nggak ada. Kurang ajar aku. Iniin kunci tadi, gebrak-gebrak. Ini sebelah depan ini kan laki-laki semua, penjara laki-laki. Sampai terkejut. Tahanan sebelah itu, saya gebrak-gebrak pintu. Kurang ajar, kataku polisi.
Berapa hari di dalam tahanan polisi itu, Bu? Kayaknya 3 minggu. Saya pikir 1-2 hari, lama ya. 3 minggu. Anak saya nggak tahu, di situ saya stres. Anak nggak tahu kemana ini. Gumai saya telepon nggak muncul. Yang antar tadi kan pengacara dia. Kok begini? Jadi nggak ada keluarga yang jenguk, Bu? Nggak. Saya itu takut gimana anak nih tadi, stres lah maknya ditahan kan. Nggak keluarga, bukan anak, entahkah adik, paman, apa, nggak ada yang jenguk Ibu selama 3 minggu di dalam situ ya? Saya itu di situ, terus saya telepon. Tadi ini di Polda ini ya? Di Polda. Bukan Polres atau Polsek? Bukan. Polda itu di narkobanya, ditaruh di narkoba saya. Nah akhirnya saya telepon lah anak saya yang di Jakarta. Bang, jangan dikasih tahu adik kau, stres lah anakku. Ini jangan dikasih tahu ibu ada di sini ngomongkan. Oh stres anakku yang di Jakarta, langsung pulang. Ke Lampung? Ke Lampung. Dia lagi kerja, akhirnya ditinggalin kerjaannya. Nah, ini tahun berapa, Bu? 2000? Nggak jauh dari 2020. Aku dilaporkan tuh 2020. Kurang lebih 2020 ke atas ya? Ya. Tidak terlalu lama-lama banget peristiwanya ya? Peristiwa, makanya itu tahanan pertama. Apa yang mereka minta dari ibu sebenarnya? Ya nggak tahu, sudah permainan ini. Apa merelakan tanah yang 1 hektar Nah ini? memang si itu ngomong, Bu tinggalkanlah itu tanah itu, kata si Sarial, penyidiknya. Kataku, aku ini tidak sendiri, orang banyak. Aku bilang, saya kan musyawarah dulu, asal ini saya beli itu, aku bilang tanah itu. Itu kan punya perusahaan katanya, punya perusahaan. Nah akhirnya apa ya, yang saya tadi ini penyidik itu bilang gini, kamu pergilah dari tanah itu. Kenapa? Saya bilang, ya kalau ini nanti dilanjutkan ke pengadilan, uang kosnya lebih besar, gitu ngomong. Oke, baik. Setelah 3 minggu, oh ya, rumah ibu di tanah 1 hektar atau tempat lain? Di tempat yang 1 hektar oh, ini. Tanahnya ibu, rumahnya ibu ya? Karena saya taunya kemudian rumah ibu itu dirubuhkan ya? Karena itu udah lama saya beli itu dengan Mbah Marto. Oke, baik. 3 minggu di dalam tahanan Polda ya? Polda. Setelah itu baru kemudian dilepas? Bukan dilepas, ya saya minta tolong anak tadi. Ya, anak terus? Dibantu dilepas. Nah, sudah dari situ aku ke Jakarta, dibawa anakku. Ibu dikasih nggak bahwa ibu itu ditahan gitu? Ada selembar surat nggak? Surat itu surat penahanan. Surat itu saya teken setelah saya dalam tahanan, disodorkan tanda tangan. Kataku, tanda tangan ini biar cepet katanya. Cepet kenapa? Kupikir cepet keluar kan. Tanda tangan aja, namanya kita lagi stres. Oke, titik Bu. Selama ibu tiba-tiba dimasukkan ke dalam, baru kemudian disodorkan surat penahanan ini, ibu nggak pernah dikunjungin sama pengacara ibu? Berkunjung, cuman gitu-gitu aja, ngeliat-liat aja. Karena ya memang bukan ibu yang punya, bukan pengacara yang ibu sendiri cari ya, disediakan sama Bapak Tubagus Gumai. Ya. Apa pangkatnya beli itu Bu? Dulu? Siapa? Yang Pak siapa Pak? Tubagus. Tubagus ini? Aibtu. Aibtu. Luar biasa ya. Aibtu Tubagus Gumai. Ya inilah peristiwa hukum yang kadang menyesakkan dada ya. Seorang ibu sudah pensiun paling nggak sudah hampir 50-an, 60-an lah waktu itu ya. Ya, 5 menjelang 60 lah ya. Tiba-tiba diskenariokan masuk dalam tahanan, surat penahanannya baru menyusul ya. Hari itu di BAP, malamnya langsung dipenjarakan. Dimasukkan. Wah, luar biasa. Itulah yang aku alami. Maka sekarang itu saya tidak bisa lagi ngomong, Pak. Satu, saya tekanan untuk anak. Anak saya di situ frustasi. Maknya ditahan kan. Semua anak saya itu. Dia lagi dalam binaan sebenarnya, anak-anak tuh. Emaknya ditahan, gimana?
Apakah ketika ibu dimasukin tahanan, ibu dibacakan nggak ibu ditahan karena melanggar pasal apa, pidana Tidak. apa, kesalahan ibu apa? Setelahnya. Ya, setelah Baru ibu ditahan, ibu disampaikan nggak? Biasanya kan penyidik gini, ibu saya tahan karena atas laporan. atas laporan diduga ibu melanggar apa gitu ada nggak? 263. Kesalahan ibu. Nah, yang melaporkan saya ini orang perusahaan bernama Budi Setiawan. Melaporkan surat saya sendiri, fotokopi surat saya sendiri. Kataku, aku tanya, dari mana kamu? Ini surat saya dari Polda. Nah, berarti ada mufakat jahat. Oke, baik Bu. Sebentar ya. Kita tidak usah terlalu berkutat di situ. Nah, sekarang setelah Ibu dinyatakan keluar lah ya. Ya. Setelah Ibu itu keluar, terus kemudian berjalannya waktu, akhirnya Ibu dipanggil lagi ke yang pengadilan untuk restorasi justice ya. Mau mediasi. Mediasi. Mau mediasi. Terjadi lagi peristiwa ditahan lagi kedua kali. Baru kemudian masuk ke persidangan. Ya kan, masuk ke persidangan. Ya. Akhirnya vonis 1,6 tahun. Nah, di mana masa rumahnya Ibu itu dirusak atau dirubuhkan? Ketika Ibu di dalam belum ini sidang dulu, belum dirusak. Saya kan masih tinggal di situ. Ibu kan lagi di dalam lapas nih selama 11 bulan. Ya. Rumahnya Ibu masih utuh waktu itu? Masih. Ini ditunggu cucung saya, anak saya. Terus? Nah, saya di dalam. Setelah Ibu keluar? Setelah keluar, aku kan dibawa anakku ke luar kota ya? Luar kota. Oh ya, ketika itulah Ibu dengar ya? Nggak sempat balik ke rumah, Bu? Belum. Nggak sempat balik ke rumah dari keluar dari lapas, nggak ke rumah dulu? Nggak. Langsung diambil anak ya? Nah, anakku ini juga jarang di situ karena nggak ada ibunya tadi. Nah, setelah saya di luar kota, saya dapat berita dari tetangga yang bernama AKP Saripudin. Nih, yuk rumah kita lah dihancurkan. Dikirim ininya. Foto-fotonya. Tapi Saripudin itu tetangga saya dapat ganti. Ibu? Nggak ada. Sama sekali? Sama mungkin sekali. Ada oknum yang mengatasnamakan Ibu, mungkin Ibu nggak pernah dengar? Kurang tahu aku. Dari situlah aku menuntut ini. Aku buat surat ke Kapolda Lampung, tolong dijembatani mana rumah saya. Sedangkan saya rumah itu bangunnya utang bank selama 15 tahun. Jadi gaji saya ini udah habis. Sampai sekarang masih bayar utang. Masih bayar utang? Utang rumah tadi yang dihancurkan oleh perusahaan tadi. Nah, kenapa Saripudin dapat, saya kok nggak dapat? Nah, berarti kan melalui Polda juga mediasinya itu. Ya. Oke, baik, itu bicara tentang saya berusaha untuk tidak ini ya Bu ya, supaya Ibu juga tidak terlalu bingung alurnya. Itu bicara tentang yang 1 hektar ini ya. Dan akhirnya rumahnya Ibu dirobohkan. Sekarang sudah dikuasai nih sama pihak lain yang 1 hektar ini. Yang sepengetahuan Ibu. Ya, ini ditanam oleh preman perusahaan. Ya, sudah dikuasai lah sama pihak lain ya. Rumahnya Ibu juga sudah habis. Ibu nggak pernah ke sana melihat? Nggak berani? Ke sana? Ya enggak. Oh, ke sana? Saya ke sana. Terus? Saya temuin premannya. Terus? Kataku, kamu gimana sih ini? Coba kalau kamu seandainya jadi seperti saya. Ya. Nah, rumah dihancurkan, tanah diambil. Padahal kemarin tuh banyak tanaman untuk saya hidup udah cukup, Pak. Di yang 1 hektar. Rumah permanen ya, saya dengar ya. Permanen. Ya, rumah permanen ya. Utang. Berapa utang Ibu di bank, Bu? 250 juta. Besar itu. Mengembalikan kan 500 selama 15 tahun. Ya, diangsur ya. Diangsur. Jadi saya gaji pensiun habis, nggak ada lagi.
demi untuk ini Karena langsung tadi. dipotong ya. Langsung dipotong utang tadi. Oke, baik Bu. Ya saya turut berempati ya. Ini saya mendengarnya sih ini cukup luar biasa ya. Nah, kemudian kita pindah ke tanah Ibu yang 2 hektar. Saya kasih ini dulu ya, bahwa Ibu lagi dalam pengurusan untuk mau disertifikatkan. Benar ya begitu ya Bu ya? Kemudian Ibu dan masyarakat yang lain ketemu dengan seseorang yang namanya Pak siapa itu? Pak tadi siapa yang menghilangkan Tubagus Gumai. Pak Tubagus Gumai ya. Cuman Ibu sendiri atau beberapa masyarakat yang lain Bu? Memang ada yang masyarakat yang lain, ada 18 surat. 18 surat, oke. Terus? Tapi kalau yang 2 hektar ini di luar ini Tubagus Gumai, tapi dia pinta semua itu untuk contoh. Dia bilang untuk di luar apa maksudnya? Iya kan? Untuk dipelajari. Ya hanya diminta aslinya untuk katanya dipelajari. Kenapa dipercaya? Ya karena tadi udah semua itu diurusin Gumai. Ya saya percaya karena Gumai tadi anggota Propam Polda Lampung, polisi untuk mengamankan, kupikirkan. Waktu Ibu diminta surat untuk mau dipelajari, yang perihal 1 hektar ini, Ibu sudah ditahan di yang pertama ataukah yang di kedua? Ibu yang kedua. Oh yang kedua. Oh ya yang kedua begini ya. Tapi yang pertama aja pengacaranya dari Pak Gumai ini. Berarti Pak Gumai juga ada di perihal 1 hektar ini ya? Iya semua surat itu diambil semua sama Tubagus Gumai untuk dipelajari yang asli. Ibu memang kenal sebelumnya dengan Pak? Iya kenal, namanya sekampung juga. Kupikir kan. Masyarakat juga pikir begitu masyarakat, ya? Ada nggak masyarakat lain yang juga akhirnya masuk ke dalam tahanan? Hanya Ibu yang Ibu masyarakat tahu? Itu takut, sudah dikriminalisasi dulu. Akhirnya rela aja, ikhlas aja. Ini saya ini untuk percontohan. Nah, yang lain kalau mau ini jangan ikut-ikut Ibu Nurlela. Itu si penyidik ngomong tadi. Cuman saya sebelum kita lanjut ya Bu ya, biar agak sedikit keluar dari. Kalau Ibu mau minum dulu Bu, boleh. Minum dulu, silakan Bu. Silakan Bu, minum dulu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Bu, ini kan mulai Ibu ditahan waktu yang pertama, terus kemudian yang keduanya kan juga diproses di Polda Lampung ya. Benar nggak Bu? Semuanya ini diproses. Semua di Polda. Nah Ibu kan mantan atau pensiunan PNS dari Polda Lampung. Iya. Nggak ada yang kenal Ibu itu, teman-teman yang bisa dimintain tolong atau apa gitu? Nggak bisa, karena sulit ya, namanya udah pensiun, sudah lepas. Iya, tapi kan mungkin masih kenal atau namanya pernah berada di bawah institusi tersebut. Nggak pernah ada upayanya Ibu mungkin minta tolong dulu mungkin mantan pimpinan, kepala divisinya atau kepala apanya gitu. Iya, karena udah berganti pimpinan, jadi udah nggak kenal yang baru. Baik. Oke, baik kalau begitu Bu. Jadi kita sekarang ada di yang 2 hektar itu. Nah, saya kan dengar ini kan aslinya masih di Pak Gumai itu ya. Sementara Ibu juga sudah pengurusan di BPN mana nih? Lampung Selatan. Lampung Selatan. Sejauh mana itu Bu prosesnya sekarang, boleh tahu nggak? Sudah semua kita syarat-syaratnya. Saya kemarin udah sempat juga ke BPN Lampung Selatan. Ibu sudah ke sana ngecek? Udah ngecek, arsip tuh ada. Karena Ibu ini kemarin ngajukan 2018 naikkan. 2019 saya dikirim surat katanya, karena saya udah pindah di Desa Waibue. Surat itu sudah sampai 3 kali Bu, kata orang petugas BPN. Jadi gimana? Kan semua udah surat ukur sudah semua itu. Nah, dulu sempat ada surat ukur, tapi semua hilang. Oke. Ya itu kumpul. Jadi mau diukur ulang?
Dikasih tambahan aja. Kasih tambahan. Apa namanya? Kalau tambahannya itu minta sketsa. Sketsa. Nah, dikasihlah saya ini permohonan sketsa. Oke. Ibu tinggal buat sketsa, terus ini diteken oleh lurah setempat. Diteken oleh lurah. Sketsanya sudah jadi? Sudah ada. Sudah diteken sama lurah? Belum. Nah, saya datanglah ke Pak Lurah sampai 6 kali. Tolong Pak Lurah, cuman ini kan sudah di BPN Selatan. Saya itu minta tanda tangan Bapak aja. Penambahan sketsa. Yang lainnya sudah semua. Pak Lurah ini nggak mau. Katanya, alasannya itu tanah bebek. Bukan Pak, kataku. Ini peta situasi ada. Itu bukan punya bumi waras. Yang punya kita ini kan reretan TVRI, tanah kita itu kan nggak mungkin, ya kan, bukan punya perusahaan. Nah, nempel tanah saya itu dengan pagar. Tapi kan kembali lagi yang 2 hektar kan Ibu punya apa itu? Surat garap. Surat garapnya kan? Ada surat garapnya ada, kan? Ada surat beli kwitansi beli. Kwitansinya juga ada. Dengan Pak Sugianto. Itunya apa namanya itu apa lagi yang surat pengajuannya itu juga lengkap sudah, juga ya. Sudah ngikuti aturan. Berarti Ibu ketahan lagi dong di proses karena sketsa tanahnya ini belum ditandatangani oleh lurah. Itu satu. Belum berikutnya diminta nggak surat aslinya dokumen-dokumen Ibu ini sama BPN? Baru fotokopi masuk BPN. Ya itu dipinta. Sementara untuk, ada di Tubagus Gumai. Itulah makanya saya kencang minta dengan Tubagus Gumai. Kuncinya di situ. Tubagus Gumai tidak mau menemuin saya. Padahal sudah dipanggil. Beliau masih bertugas di Polda Lampung. Dipanggil oleh? Dengan atasannya langsung kemarin. Ini. Baik, ya saya paham Bu. Nah sekarang pertanyaan saya Bu, apa upaya-upaya hukum Ibu untuk terhadap kasusnya ini? Kan Ibu merasa bahwa ada seorang yang bernama Pak siapa itu Pak Tubagus Gumai yang menyimpan dokumen asli atau surat asli karena belum sertifikat tanah Ibu yang 2 hektar itu. Apa upayanya Ibu? Apakah hanya sekedar menemui, melapor atau apa? Boleh disampaikan Bu? Sudah saya laporkan. Laporan dalam bentuk apa? Penggelapan. Lapornya ke Polda Lampung, ke Mabes Polri. Oke, bagaimana proses hukum anunya? Apa proses hukum penyelidikannya? Apa jalan atau gimana Bu? Nah ini saya ke Mabes Polri dilimpahkan lagi ke Polda Lampung. Polda Lampung mau ini meriksa saya lagi. Kataku nggak perlu diperiksa. Saya ini urusannya tanah. Periksa apa lagi? Ini sudah diteken lurah semuanya. Tapi kan Ibu sudah melapor nih. Ibu melapor langsung nggak ke Polda Lampung, pertanyaan saya? Melapor langsung. Jadi dua tempat Ibu melapor, Polda Lampung dengan Mabes Polri. Polda Lampung laporan Ibu sehubungan dengan Pak Gumai ini. Iya, tuntutan saya kembalikan surat saya dari Tubagus Gumai. Mabes Polri sama laporan Ibu? Bersamaan atau duluan mana Bu? Bersamaan ya. Mabes juga kukirim, Polda juga diantarkan langsung. Setelah itu ternyata Ibu sudah diminta keterangan, Mbak? Sudah, di Polda Paminal. Sudah diminta keterangan ya? Sudah diberi. Paminal, kenapa masuk ke Paminal? Karena katanya nggak bisa diumum. Karena tidak bisa diumum. Oh, berarti Ibu melapornya secara instansi ya? Bukan ke reskrimnya, bukan ke pidana umumnya? Belum ya? Karena nggak bisa, udah saya tanya juga, Bu, karena ini anggota, jadi di Paminal. Nggak diterima di umumnya. Ya, Ibu, kalau memang seseorang itu dirugikan dan ada unsur pidananya, ya dilapor ya pasti harusnya bisa diterima. Tinggal bagaimana nanti prosesnya, apakah ditemukan paling minim 2 alat bukti untuk melanjutkan proses penyidikan tersebut ya. Tapi intinya Ibu diarahkan ke Paminal.
Pak Menlu itu kan propamnya internal gitu kan ya. Karena melaporkan anggota. Karena melaporkan anggota. Ya kita nggak ngerti tadi, saya nggak paham hukum, saya ikutin. Tapi nggak ada kunjung selesai. Ibu sudah dimintain 1 kali keterangan dari Polda Lampungnya. Sudah pernah diminta keterangan? Sudah. Terus udah nggak ada lagi tindak lanjut? Ya itu apa? Belum cukup bukti. Ya saya kan marah hati. Pak, belum cukup bukti. Apalagi Pak, kata ke rumah saya udah hancur. Surat saya tuh minta Tubagus Gumai dipanggil, temukan dengan Tubagus Gumai, duduk bareng. Kemana? Kau kemanakan surat aku ini? Ada semacam surat terima ada. Ada terima dokumen ada? Ada. Gumainya ini nggak mau ketemu aku. Ada apa Gumai setelah surat-surat kau pinta semua, kamu kasih PHP, aku bilang gitu dengan Tubagus Gumai itu. Tolonglah Tubagus, kembalikan surat saya. Yang lain terserah. Coba Bu, disampaikan coba ke kamera Bu, untuk Pak siapa itu tadi. Oh, ya. Silakan Bu. Ini Tubagus Gumai, saya minta tolong kembalikan surat-surat saya yang asli. Kenapa kamu nggak mau mengembalikan? Tolong yang 2 hektar itu kunci saya. Nah, itu yang sudah resmi. Keberadaannya Bu di mana itu Pak? Siapa Pak Gumai itu? Pak Gumai itu berada di Polda Lampung, anggota Propam Polda Lampung yang bernama Tubagus Gumai. Tolong dikembalikan surat asli saya Tubagus, yang 2 hektar itu. Yang lain terserah mau diambil mau apa. Kamu bawa kemana surat itu? Alasan kamu DPO, itu urusan kau DP. Urusan kita, aku menyerahkan dengan kamu aslinya itu. Tanda terima ada, kamu teken, saksi Pak Sugeng. Nah, kenapa kamu bawa ini? Bawa siapa itu? Orang suruhan. Suruhan untuk melaporkan saya kemarin, Pak. Ibu dilaporkan? Dilaporkan oleh Budi Setiawan, orang suruhan BW, Bumi Waras. Tuh. Jadi skenario ini sudah diatur sama Tubagus Gumai. Nah, saya berpikir kembalikan surat itu. Intinya surat yang 2 hektar itu kembalikan Pak Tubagus. Nah, saya menjadi korban kriminalisasi Polda Lampung dan dipenjarakan 11 bulan di lapas perempuan Desa Waihui. Persoalan hukumnya, saya memiliki tanah seluas 2 hektar yang sudah saya garap sejak lebih kurang 25 tahun. Nah, tanah seluas yang saya beli dari penggarap bernama Sugianto pada tahun 2007. Nah, saya dipenjara karena seluruh barang bukti asli berupa surat tanah garapan yang dikeluarkan pada tahun 1983 oleh Lurah Desa Waihui bernama Aliani. Digelapkan oleh oknum anggota Propam Polda Lampung, yaitu atas nama Aibtu Tubagus Gumai. Saya menduga hilangnya surat asli tanah garapan dan kwitansi pembelian tanah seluas 2 hektar pada tahun 2007 yang digelapkan oleh Aibtu Tubagus Gumai terkait dengan adanya surat HGB 370. Nah, perusahaan PT BTS 370 bermaksud menyerobot tanah garapan masyarakat yang digarap sejak tahun 1983 dengan mengusir kami secara paksa. Nah, penyerobotan tanah kami yang dilakukan oleh PT BTS 370 sejak tahun 2014. Oleh karena kami melawan, polisi Polda Lampung memasukkan saya ke dalam penjara selama 11 bulan. Sejak bulan Oktober 2022 sampai September 2023 dengan tuduhan pasal
263 KUHP pemalsuan surat. Nah, saya Ibu Nurlela, pensiunan PNS Polda Lampung. Saya dipenjara dengan tuduhan membuat surat palsu dengan barang bukti surat 1 hektar yang saya beli sejak tahun 1996, namun bukti surat tanah garapan dan kwitansi pembelian tanah seluas 1 hektar sudah hilang. Kriminalisasi atau memasukkan ke dalam penjara agar PT BTS 370 yang dibantu oleh aparat penegak hukum demi menguasai lahan milik saya seluas 2 hektar yang saya beli pada tahun 2007. Sejak tahun 2024, PT BTS 370 memasang pagar tembok di lokasi tanah milik saya seluas 2 hektar yang saya beli dari Pak Sugianto. Pada tanggal 13 September 2018 mengajukan surat dan selanjutnya pihak BPN menurunkan tim pengukuran tanah milik saya yang saya beli dari Pak Sugianto. Bukti surat garapan kwitansi tanggal 22 Mei 2007, 25 juta terlampir. Itulah demikianlah. Ya, sahabat Solmat. Luar biasa, luar biasa. Ya, Ibu ini terpaksa harus menulis karena memang usia, sehingga biar bisa menyampaikan secara gamblang, secara runut, dan tentu pasti apa yang Ibu sampaikan itu semua apa yang Ibu alami ya. Apa yang Ibu sampaikan itu apa yang Ibu alami gitu ya. Jadi saya tadi mendengar dari pernyataan Ibu, tanah yang 2 hektar ini juga sudah mau dikuasai oleh perusahaan BW tersebut atau bagaimana, Bu? Iya, kondisi terakhirnya sudah di pagar tembok sekarang. Di situ ada tanah lapangan. Saya itu sebelah lapangan tanah saya itu. Terus kuburan. Kuburan itu udah ratusan tahun. Dipagar semua sama perusahaan BW itu. Ibu enggak pernah ngelihat tanah itu? Saya lihat, saya datangi terus. Boleh masuk? Ya masuk, kenapa nggak boleh? Karena ini ditahan atau apa gitu? Oh enggak. Karena tanah saya yang lain masih ada lagi. Nah, terus ini apa? Kuburan tadi lurahnya juga dilaporin. Oleh pihak BW ini karena dia banyak duit tadi. Nah, oh ya kemarin kami melapor di Wapres. Ya. Nah, jadi sama Rusmini kan. Nggak apa-apa, sampaikan aja nggak apa-apa. Di Wapres sudah saya kasih juga surat saya bukti-bukti sama Pak Lukman Hakim, Abdul Lukman Hakim. Tim lapor Wapres. Tim itu. Terus kemudian 2 hari sudah saya lapor, dia turun ke lokasi. Oh, Pak Lukman ngecek, ini. Timnya ya, tim lapor Wapres. Ngecek lokasi. Baik. Saya masih di Jakarta, jadi Ibu nggak ikut serta. Nah, itulah saya itu pulang ke Lampung, kami mau ke sana, ban motor itu pecah. Jadi nggak ketemu. Nah, tapi divideokan, lurah dipanggil, yang isinya endingnya gini, perusahaan HGB 370 tadi tidak boleh diperpanjang lagi, di stop. Tanah dikembalikan ke rakyat, yang saya dengar. Tanah akan dikembalikan ke rakyat. Itu informasi dari Pak Abdul Hakim tadi. Saya lihat Pak di TikTok. Hakim tadi. TikToknya lurah. Oh, TikToknya lurah. Ibu sudah pernah ketemu lagi sama Pak Abdul Hakim ini? Belum, nanti saya akan lapor lagi kembali karena tindak lanjutnya seperti itu. Baik, berarti Ibu akan kembali melapor ke Pak Abdul Hakim. Abdul Hakim yang ada tim dari lapor Wapres ya. Jadi sahabat Solmat, bagi teman-teman yang memang mungkin mengalami suatu kasus yang
diintimidasi, dianiaya, atau direnggut hak-haknya. Memang sekarang ada program Lapor Wapres yang digagas oleh Bapak Wakil Presiden Raka Buming Raka, Gibran Raka Buming, Gibran Raka Buming, mohon maaf kalau saya salah penyebutan tadi. Ini luar biasa ya, jadi masyarakat bisa mengadu dan semoga terus laporan-laporan yang masuk itu bisa ditindaklanjuti secara proporsional ya. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Presiden dan termasuk Ibu Nurlela ini yang juga membawa kasusnya ini ke Bapak tim Wakil Presiden atau Lapor Wapres. Nah, kapan kira-kira ada rencana Bu untuk menemui kembali Pak Hakim ini? Karena dia bilang begini, sudah ditembusi juga ke DPR. Sudah ditembusi ke DPR, baik. Terus ke Kapolri. Termasuk ke Kapolri. Ke Kapolri. Jadi kami sudah buat surat ke DPR juga. Ke Komisi 3 juga ya? Ya. Sama dengan Bu Rusmini ya? Sama. Ibu masing-masing melakukan pengaduan ya? Ya. Melakukan pengaduan, pengaduan masyarakat untuk di Komisi 3 ini ya. Oke, saya dengar sudah ada respon juga dari pihak Komisi 3 atau seperti gimana Bu? Komisi 3 habis Lebaran katanya. Sama dengan Bu Rusmini ya? Sama. Habis Lebaran juga ya. Oke. Jadi kita doakan mudah-mudahan habis Lebaran itu ada feedback dari Komisi 3. Nah, pertanyaan saya Bu, entahkah dari pemerintah setempat dalam hal ini Lurah, entahkah dari Polda Lampung, ada nggak yang pernah menghubungi Ibu langsung selama Ibu lagi memperjuangkan hak-haknya ini gitu? Ya, Lurah kemarin nelpon saya. Setelah ini dia mau ikut katanya. Mau ikut ke? Ikut ke DPR. Dalam rangka apa maksudnya? Dia juga dilaporin masalah kuburan tadi dengan tanah lapang. Oleh perusahaan itu. Ibu nggak tanya kenapa ini surat ini saya tuh nggak ditandatanganin gitu? Ya, itulah saya tanda tanya. Ya, sampai sekarang juga belum ditandatangani? Belum. Ibu nggak tanya gitu? Ya udahlah, udah 6 kali, udah cukup lah saya minta tolong. Saya tinggalin aja, maka saya terus nerobos. Oke, baik. Jadi Ibu sekarang perjuangannya ini sudah masuk ke ranah perjuangan tingkat nasional ya. Ibu sudah masuk ke Lapor Wapres dan juga Ibu sudah mengajukan RDPU di Komisi 3 dan rencananya setelah Idul Fitri atau Lebaran ini. Oke, berarti mudah-mudahan arahnya semakin tepat. Dan juga kalau ke Kapolri, siapa yang sampaikan ke Kapolri? Pak Kapolri. Enggak, dari Lapor Wapres ya, yang menyampaikan bahwa sudah ditemukan ke Kapolri. Nah, kalau dikatakan sampaikan ke Kapolri, berarti ini kan ada hubungannya dengan kepolisian nih. Ibu punya harapan nggak sama Pak Kapolri? Ya, silakan Bu, disampaikan ke kamera. Kepada yang terhormat Pak Sulis Kapolri kita, tolong saya simpel aja, panggil Tubagus Gumai, tolong dijelaskan sama Tubagus Gumai surat saya itu dibawa kemana. Kok sulit sekali untuk mengembalikan surat asli saya itu. Jadi hak saya ini ya kalau ditahan seperti ini nggak bisa. Jadi mohon Pak Kapolri tolong Tubagus Gumai intinya untuk ditemukan dan dipertanyakan surat itu kemana dia bawa. Tolong dikembalikan ke saya agar saya ini punya hak dan punya kejelasan hukum. Itu saja. Demikian. Terima kasih Pak Kapolri. Dengan amat sangat dengan Pak Kapolri itu selesaikan saya dengan Tubagus Gumai. Oke Bu, Ibu tadi menyampaikan bahwa gajinya itu sudah habis untuk membayar utangnya Ibu ya. Nah Ibu sekarang hidup, nafkah itu bagaimana Bu? Ya itulah, nggak bisa lagi. Kalau kemarin saya tinggal di kebun itu kan penghasil bumi. Ya, bisa hidup saya. Karena gaji sudah habis untuk membangun rumah. Nah rumah sudah habis juga dihabisi. Minta tolong juga lah Pak Kapolri. Terserah saya panggil perusahaan itu. Nah bagaimana cara proses kemarin itu saya nggak ngerti. Rumah saya dihabisi, ganti
Sedangkan tetangga saya diganti. Saya belum mendapat ganti oleh perusahaan Bumi Waras Lampung. Tolong rumah saya dikembalikan. Itu aja. Ibu rumahnya nggak bisa dikembalikan, udah dirobohkan. Iya, diganti rugi. Diganti rugi. Gimana diganti caranya? Rugi ya. Saya nggak ada tempat tinggal. Dari tempat tinggal. Uang sudah habis untuk bayar cicilan. Ya. Nah makanya saya bilang, Ibu, gimana? Berarti Ibu tuh hidup sudah nggak ada simpanan juga? Nggak ada. Ya paling dibantu sama mungkin keluarga atau anak ya. 100 paling dikasih. Ya terima kasih. Ya untung ketemu Pak Solmat ini. Kami dibantu, terima kasih banyak Pak Solmat. Ya, ya. Kami sehingga bisa bertemu dengan tidak sengaja kehidupan kami. Ya untunglah bisa tempat tinggal. Luar biasa ya. Jadi ya cukup terenyuh ya, sahabat Solmat. Biasanya kalau beberapa kali interview baik itu atau podcast ataupun live yang saya cecar itu hal-hal hukum, tapi ini kita lebih banyak benar-benar masuk ke dalam sisi kemanusiaan ya. Ibu Nurlela ini penderitaan yang dialami luar biasa ya. Tanah 3 hektar yang seharusnya menjadi kebanggaan, menjadi harta di usia tuanya beliau, justru ini yang membawa petaka bagi ibu ini. 2 kali, 1 kali ditahan selama 3 minggu, kemudian kena vonis selama 1,6 tahun ya. Tentu duit habis, sudah nggak usah dibilang, kepala pusing, anak sempat sakit ya Bu ya. Berantakan. Berantakan. Bahkan sekarang ada lagi laporan masuk sehubungan dengan yang tanah beliau yang 2 hektar ini ya. Dilapor lagi. Mau diambil. Mau diambil lagi ya. Mohon izin Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, kiranya ini bisa ditindaklanjuti. Masyarakat benar-benar sangat berharap kepada Bapak Jenderal, kepada Bapak Kapolri. Demikian juga kalau memang Bapak Kapolda bisa mengakses ataupun melihat tayangan ini, tolonglah kiranya ibu ini, karena oknum yang merugikan ibu ini adalah seorang yang berpangkat Aibtu di jajaran Polda anggota Propam Polda Propam Polda Lampung ya. Dan kami juga atas nama masyarakat, bahkan saya sebagai Ketua Umum dari Gerakan Suara Keadilan Netizen, meminta kepada setiap pihak-pihak yang telah berupaya untuk memiskinkan ibu ini, membuat untuk menderita, ya bersadarlah, karena hukuman akhirat pasti akan ada. Dan kami masyarakat juga meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kiranya hal-hal yang seperti ini benar-benar menjadi atensi Bapak yang kami hormati. Demikian juga buat pimpinan Komisi 3 Bapak Dr. Habibur Rahman, mohon kiranya ibu ini juga dikasih kesempatan untuk masuk dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU, sehingga bapak-bapak yang terhormat yang ada di Komisi 3 bisa lebih membedah kasusnya ibu ini, karena luar biasa seorang ibu pensiunan mengabdi kepada negara berapa tahun Bu? 30 tahunan lebih ya? 30 tahunan lebih mengabdi kepada negara sebagai pegawai negeri sipil di Polda Lampung. Dan instansi tersebut juga yang akhirnya membuat ibu ini sengsara gitu ya. Sekarang dalam kondisi single parents, sudah tidak punya apa-apa lagi, gaji pensiunnya habis untuk buat rumah tadi. membayar tagihan bank yang dibuat untuk pembangunan rumah yang kemudian dihancurkan oleh pihak daripada perusahaan tertentu yang BW itu ya. Ya, Bumi Waras. Bumi Waras ya. Jadi tanpa kehadiran negara, tanpa kehadiran bapak-bapak yang terhormat, baik itu kepada Pak Kapolri, kepada bapak-bapak yang ada di Komisi 3, Bapak Kapolda, dan bahkan yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden, ya masyarakat seperti ini akan selalu digilas oleh kekuasaan-kekuasaan. Ya oke Bu, mungkin ada suatu pernyataan terakhir. Ini di sesi terakhir kita Bu. Masih ada nggak unek-uneknya yang Ibu mau sampaikan, entahkah
mengulangi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Apapun yang Ibu sampaikan di sesi terakhir ini, silakan Bu sambil hadap kamera. Ya, itulah mohon pertolongan yang terhormat kepada Presiden, tolonglah diteliti dengan seksama. Satu, saya minta tolong hak saya dikembalikan oleh Tubagus Gumai. Tubagus Gumai tadi tolong dipanggil. Kenapa? Apa sebabnya mereka tidak mau mengembalikan? Apakah itu sudah dijual? Nah, alangkah teganya. Dia ngomongin aku tega. Kau lebih tega, lebih kejam. Nggak mikir, saya ini hidup sendiri. Rumah sudah nggak ada. Kemana saya ini? Saat ini saya terlunta-lunta. Nggak ada tempat tinggal. Maka saya numpang dengan Pak Solmat ini. Tidur di rumah dia. Tadinya kami pernah terdampar di Cilacap selama 3 bulan. Untung ketemu dengan orang yang baik. Disitulah kami dihidupi sama mereka. Nah, ke Jakarta diantarkan mereka, dicarikanlah untuk ongkos. Kami bisa ke Jakarta ini untuk melapor kemarin ke DPR. Jadi dengan amat sangat Pak Prabowo tolong diselesaikan dan dituntaskan kepada Pak Kapolri. Sebenarnya simpel ini, Pak Kapolri panggil Tubagus Gumai, Kapolda juga begitu. Saya itu cuman minta tolong perusahaan itu panggil, perusahaan itu mentang-mentang banyak duit. Perusahaan itu bernama ini Beni Susanto. Tolong Beni Susanto, ini Abeng, ganti rumah saya itu. Kenapa kawan saya diganti, saya enggak? Terus saya dikriminalisasi, kamu pakai alat ini, pakai alat negara seperti itu Tubagus Gumai yang kamu pakai untuk mengkriminalisasi kami masyarakat. Tolong dengan amat sangat diselesaikan sebaik-baiknya ini, dituntaskan. Nah, saya belum sudah, nanti juga mau lapor lagi ke Wapres yang kemarin untuk ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih. Oke, baik, sahabat Solmat. Jadi Ibu Nurlela ini juga memang menjadi bagian daripada gerakan suara keadilan netizen nanti sekarang ini, dan juga berada di sekretariat Gaskan ya. Kita juga akan melihat pendampingan yang bisa dilakukan oleh tim Gaskan, gerakan suara keadilan netizen, seperti apa di dalam melakukan pendampingan kepada Ibu Nurlela ini ke depannya ya. Apakah memang kita juga harus kembali bersurat ke Kapolri, ke Kapolda, dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan rumuskan bersama-sama dengan tim advokasi atau tim hukum daripada gerakan suara keadilan netizen ataupun Gaskan ya. Sahabat Solmat, inilah yang menjadi fenomena di masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki apa-apapun, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, begitu banyak orang-orang yang tega menzolimi, tega untuk merampok, merampas hak-hak terhadap orang-orang yang susah ini. Semoga ini ada pembelajaran bagi kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi daripada sahabat Solmat semuanya, dan semoga ada keadilan buat Ibu Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat, salam Solmat.